أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Gema takbir berkumandang di seluruh dunia menandakan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiada ilah selain Allah dan Allah Maha Besar. Mudah-mudahan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini sebagai pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Ukhti fillah, saya beserta tim dan juga keluarga mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam berkurban. Bagi yang hari ini sudah melaksanakan kurban, mudah-mudahan Allah terima kurbannya sebagai bukti ketakwaannya. Dan bagi yang belum melaksanakan kurban, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa melaksanakannya dan dimudahkan oleh Allah untuk jalan melaksanakan kurbannya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Dan Alhamdulillah pada bulan Zulhijjah kali ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati Idul Adha ini. Sholawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kajian kita, yaitu kajian bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bab sabar ini mengenai berbagai macam ujian dan juga penyakit yang Allah timpakan kepada baik itu kepada para rasul, para nabi, juga para sahabat, juga pada orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi segala ujian, baik itu ujian kehidupan yang berupa harta benda ataupun ujian berupa sakit. Kita akan melanjutkan kajian kita ini masih di bab sakit. Yang sangat luar biasa di sini adalah para sahabat menceritakan tentang sakitnya Rasulullah. Baik, saya akan bacakan hadis yang ke-38 di bab di kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala dakhaltu ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqult ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida qala ajal
inni aku kama aku wajulani minkum. Qult dalika anna laka ajrain qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza sukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa huttat anhu dunubahu kama tahuttu syajaratu warqaha. Muttafaq alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya masuk ke tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit demam. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar menderita demam yang sangat tinggi. Beliau memberitahukan, benar. Sakit panas yang saya derita ini 2 kali lipat lebih panas dari yang biasa diderita kalian. Saya bertanya, kalau begitu engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau menjawab, benar. Memang demikianlah keadaannya. Dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu penyakit, baik itu tertusuk duri maupun lebih dari itu, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pepohonan yang menggugurkan daun-daunnya. Muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang hamba apabila terkena musibah, walaupun hanya tertusuk duri, hendaknya dia ingat dan mengharap ridho Allah atas musibah yang menimpanya. Apabila seorang hamba ditimpa musibah dan ia semakin bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka baginya pahala atas usahanya untuk bersabar. Dan itu semua merupakan karunia dari Allah ketika menguji seorang hamba yang beriman. Kemudian dia menghapuskan segala kejelekannya. Di sini Rasulullah sedang didera penyakit demam menjelang 10 hari sebelum wafat beliau. Dan apa yang terjadi, demamnya beliau itu 2 kali lipat daripada demamnya manusia biasa. Begitu panasnya, begitu sakitnya Rasulullah menerima cobaan dari Allah, tapi beliau tidak ada mengeluh sedikit pun. Ya, beliau bersabar dengan apa yang diberikan atau dicoba oleh Allah, namun tetap dengan berikhtiar. Artinya Rasulullah pun tetap melakukan ikhtiar dengan melakukan bekam, berobat dan seterusnya. Nah, maka ketika kita sebagai manusia biasa mendapatkan sakit atau sedang diuji oleh Allah dengan sakit demam, maka kita tidak boleh mencela demam. Karena demam ini membakar dosa-dosa kita, baik dosa yang terasa maupun yang tidak terasa. Makanya mustahil manusia di dunia ini tidak pernah mengalami yang namanya demam. Ya. Maka kalau kita didoakan atau misalkan ketika kita goreng ikan kemudian minyaknya nyiprat ke kita, itu adalah Allah sedang menguji kita dan kita harus bersabar. Dan itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita, karena begitu banyak ya dosa yang dilakukan oleh kita tidak sadar, maka Allah bersihkan ya dengan sedikit sakit, dengan sedikit kesusahan, Allah hapuskan dosa-dosa kita.
Ikhtiar-ikhtiar yang harus dilakukan ketika kita sedang sakit ya, jangan pernah kita mendatangi yang namanya dukun, jangan pernah kita mendatangi orang-orang pintar, tapi pertama adalah kita pasrahkan dulu kepada Allah ya, berdoa dulu kepada Allah, baru kita melakukan ikhtiar yang lain, misalkan medis ke dokter ya, atau misalkan kita bekap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adhib bil basi asfi anta selfi wala shifai illa shifa uka shifaan la yugadiru sakoman. Artinya, ya Allah, Rob seluruh manusia, kumohon hilangkanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah karena engkaulah zat yang maha penyembuh. Tiada kesembuhan yang sejati kecuali kesembuhan yang engkau datangkan, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan komplikasi penyakit lainnya. Nah, ini harus kita lakukan, berdoa seperti ini karena disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan mengeluh kepada manusia ketika kita sakit ya, menceritakan sakit kita, mengeluh kepada manusia, tapi mengeluhlah kepada Allah ya.